Hai, kembali lagi di YouTube channel Discovery Property Indonesia. Dan hari ini nih, wah, kalian lihat nih, kita lagi ada di show unit yang benar-benar bagus banget. Dan ini baru launching teman-teman, jadi benar-benar kalian harus nonton video ini karena unitnya bagus banget dan super nyaman dan layoutnya tuh nice banget teman-teman. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita lagi ada di kawasan Podomoro Park Bandung nih teman-teman. Bayangin, di Podomoro Park Bandung ini 50% dari kawasannya teman-teman dijadikan ruang terbuka hijau. Jadi pastinya nih teman-teman, di sini bakalan adem dan nyaman banget dan asri pastinya teman-teman, karena di sini juga dekat dengan deretan Gunung Selatan teman-teman. Jadi di sana akan ada hembusan angin yang sejuk pastinya untuk perumahan atau unit-unit di Podomoro Park Bandung nih teman-teman. Jadi benar-benar ya, kalau misalkan kalian tinggal di sini adem banget, asri banget. Pastinya kalau Bandung udah terkenal suasana yang asri, adem, dingin gitu ya teman-teman, yang nggak ada di tempat-tempat lain. Jadi kalau misalkan kalian investasi atau liburan ataupun memiliki unit di Podomoro Park Bandung, pastinya akan nyaman banget. Nah, sekarang tanpa lama-lama lagi, kita mulai dari depan yuk teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari tampak depannya ini bagus banget. Jadi Podomoro Park Bandung itu ada yang tipenya kontemporer, ada yang art deco, ada yang minimalis. Nah, unit ini nih, Brahmapuri ini yang tipe Askara 8x22 meter ini tipenya art deco nih teman-teman. Jadi dia banyak lengkungan-lengkungan seperti ini kalau kita lihat dari tampak depannya. Tapi kita juga masih pakai atap lana nih teman-teman. Jadi atap lana itu bagus untuk kita yang ada di iklim tropis. Dengan curah hujan yang tinggi, air itu bakalan langsung turun ke bawah tanpa ada kesempatan untuk dia menggenang teman-teman. Jadi memang udah bagus banget, dipadu-padankan dengan tipe-tipe art deco nih teman-teman, yang banyak melengkung-melengkung. Kalau biasanya kalau minimalis itu kan kotak-kotak aja. Nah, kalau yang ini unik banget dan beda banget pastinya. Di Bandung kayaknya untuk perumahan developer kayaknya baru ini aja yang menggunakan konsep art deco nih teman-teman. Jadi pastinya akan beda ya, selain limited. Nah, ini juga bagus nih, karena kawasan Podomoro Park Bandung ini sekarang sedang dalam masa pembangunan. Jadi masih sunrise property masuknya teman-teman, dimana sunrise property itu akan terus naik. Jadi begitu nanti ini sudah jadi nih kawasannya, kan ini sekarang masih ada dalam masa pembangunan nih teman-teman, bisa dilihat di sana. Walaupun banyak juga tipe unit-unit yang udah jadi, tapi masih dalam proses pembangunan. Ruko-ruko di sini juga masih dalam proses pembangunan. Jadi kalau misalkan di sini udah full, nantinya pasti harga akan naik. Tahu sendiri teman-teman, kalau developer Podomoro Park Bandung harganya itu wah, cocok banget deh untuk investasi teman-teman pastinya. Kita kembali lagi ke unitnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tampak depan ini, warnanya itu, Pantone warnanya itu ya nggak banyak-banyak, tapi nice banget karena didominasi dengan warna putih, abu-abu agak terang, dan juga abu-abu gelap teman-teman. Dan di sana tuh ada satu bidang tuh yang panjang-panjang ke bawah, membuat unit ini menjadi lebih tinggi lagi dan megah lagi. Dan pastinya kalau udah, wah lihatnya bukannya setinggi itu teman-teman. Jadi udah pasti di sana itu ada floor to ceiling yang sangat tinggi dan bagus untuk sirkulasi udara dan pencahayaan pastinya. Oke, yuk kita maju ke sini. Nah, sekarang kita bahas carportnya. Kita dapat carportnya ini nih kolom teman-teman. Jadi udah fix. Dan kita nggak usah keluar biaya lagi nanti teman-teman. Jadi ini udah enak banget teman-teman. Biasanya kalau misalnya kita beli ke developer-developer lain, kita masih harus membeli atau mengedit lagi, dan biasanya di harus seragam kan teman-teman. Nah, kalau di Podomoro Park Bandung ini kita dapat satu kanopi nih teman-teman untuk carport kita yang udah jadi dan udah fix seperti ini, dan pastinya lebih kokoh ya teman-teman kalau misalkan dengan menggunakan kolom. Di sini juga ada satu lampu untuk bagian entrance yang menambah apa ya teman-teman, kesan kalau misalkan ini tuh rumah mewah dengan carport yang menggunakan kolom seperti ini teman-teman. Jadi udah oke banget dengan lebar muka 8 meter nih teman-teman. Ini sekitar masih bisa 2 mobil lah teman-teman, masih bisa 2 mobil. Jadi udah leluasa banget dan cocok untuk jangka panjang pastinya. Kalau misalkan di sini mau 1 mobil, pasti akan di sini masih beberapa motor, pasti akan sangat leluasa banget ya teman-teman. Nah, kalau kita bahas ininya, kita bahas dari material lantainya. Jadi lantainya ini kita dapat satu keramik 30x30 yang pastinya udah motifnya kasar dan warnanya abu-abu nih teman-teman. Dan di sini
Wah, di sini juga pas pakai batu samping-sampingnya ini dikasih list-list teman-teman, jadi detail banget dengan batu-batu kecil seperti ini yang membuat stand out dari si area carport ini teman-teman, dan dibatasnya di sini misalkan ya. Dia bisa bilang kayak gitu. Dan kita juga masih memiliki taman di depan rumah. Nah, ini kan unitnya sepertinya hook ya teman-teman ya. Kalau misalkan unitnya tidak hook, nah batasnya itu adalah di tembok itu. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi udah oke banget, kita punya carport untuk 2 mobil. Kita punya taman di depan rumah, dan juga carportnya ini udah dikasih dan menggunakan kolom. Dan ini nih, ini bagusnya juga desainnya dipikirin. Jadi unit kita tuh nggak gelap teman-teman, karena di sini carportnya dicampur dengan area yang transparan nih teman-teman. Dan ini bagus banget, jadinya membuat si carport kita, kan biasanya carport itu gelap ya teman-teman ya, karena udah jadi fix kayak gini. Makanya orang-orang banyak yang pakai solar tuf, jadi lebih masuk cahaya. Tapi kalau ini kan udah diberikan kolom seperti ini, udah fix seperti ini, tapi dia pinter nih, developer bener-bener detail. Dia kasih area untuk masuknya cahaya. Jadi bener-bener di sini tuh dingin dan juga terangnya juga dapat teman-teman. Itu bagus banget. Nah, kalau misalnya kita ke sebelah sini, nah ini nih, ini yang membuat unit ini juga lebih bagus lagi karena lebih alami juga teman-teman, karena ini pakai bahan granit ya teman-teman, yang wah besar-besar dan divariasiin dengan tali air seperti ini teman-teman. Dan ini pinter juga dibuatnya melebar seperti ini, jadi benar-benar kesan luasnya dari tampak muka unit kita itu luas banget, karena dia bikinnya memanjang ke samping seperti ini kayak gitu. Dengan lebar muka 8 meter ini menjadi lebih mewah lagi. Dan di sebelah sini kita udah dapat keran untuk kita cuci mobil atau misalkan siram-siram tanaman kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada, tapi ini nanti sih sebenarnya. Di sini ada kaca es nih teman-teman, yang pasti di balik ruangan ini ada sesuatu. Dan di sini juga kita udah dapat aluminium yang warnanya gelap dan dengan silen yang warnanya gelap. Jadi lebih aman dan lebih low maintenance kayak gitu. Di sini juga ada satu bukaan teman-teman yang sudah menggunakan aluminium, jadi nggak takut rayap ya teman-teman. Di sini developer sudah mengikuti zaman dan sudah up to date bang, kayak gitu. Oke, yuk. Nah, di sini nih, ini bagusnya juga. Developer udah mikirin banget dari mood ya teman-teman. Begitu kita masuk, udah ada clean tadi art deco. Di sini ada batu alam. Nah, di sini dia pakai kamprot nih teman-teman. Di sini menambah tekstur lagi. Jadi kalau misalkan di sini, nah ini lampunya malam gitu ya, kamprot ini akan lebih dramatis lagi dan juga lebih apa ya? Karena dia teksturnya itu nggak lurus-lurus aja, agak kecil-kecil kayak gitu, akan lebih dramatis lagi. Dan juga ini bagus, jadi kalau misalkan kita mau masuk, kita berasa oh ini kita lagi masuk kayak gitu teman-teman. Jadi oke banget. Dan juga di sini udah ada leveling teman-teman, yang ditutup juga dengan granit ini teman-teman. Di sini udah masuk dengan granit nih teman-teman, granit 60x60, warnanya abu-abu agak gelap, yang masih ada kesan apa ya, kasar ya. Dan ini cocok banget sih untuk area outdoor dan juga menambah kesan mewah dan juga homey-nya teman-teman, karena warnanya gelap. Nah, mungkin karena ini unit hook ya teman-teman, mungkin perbedaannya dengan unit yang tidak hook, mungkin batasnya ada di sini, ditutup lagi kayak gitu, karena di sebelahnya akan ada tetangga kayak gitu. Ini oke banget untuk naruh paket atau untuk sembunyiin sepatu-sepatu. Jadi kabinet-kabinet sepatu masih bisa di sini dan tidak mengganggu dari tampak muka unit kita. Oke. Nah, dari sana kan, di sana ada satu step, di sini ada step lagi nih teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada cipratan air hujan, dia tidak akan mungkin bisa langsung naik ke area yang lebih dalam lagi nih teman-teman. Jadi di sini tinggal dikedukai udah dia akan turun ke sana juga kayak gitu. Jadi bagus banget dan developer sudah memikirkan dengan baik mungkin kayak gitu. Di sini ada kamprot lagi, di sini ada area listrik. Nah, untuk area entrance ini masih sama teman-teman, dengan material yang sama. Di atas masih ada lampu satu untuk penerangan dan oke. Nah, kita bahas sekarang area entrance ini teman-teman. Di sini kita dapat satu gagang pintu yang besar, yang pastinya udah banyak aku jelasin juga. Kalau misalkan pagangan pintu yang besar seperti ini itu menambah kesan kemewahan. Dan di sini juga materialnya seperti aluminium kayak gitu, yang lebih oke lagi ya teman-teman, dan kesannya minimalisnya dapat banget. Nah, kayak gitu. Di sini dapat satu pintu solid teman-teman yang warnanya gelap, jadi lebih low maintenance lagi juga. Di sini juga udah pasti dengan menggunakan aluminium
Nah, ya, aluminium semuanya yang aman dan bukaannya tuh tinggi-tinggi dan besar-besar teman-teman. Jadi area di balik ini pasti akan bermandikan cahaya banget kayak gitu. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita di dalam nih teman-teman. Tuh kan langsung nyaman banget kan. Ini juga aku bener-bener kayak wah, ini satu layout yang bagus banget menurut aku, karena satu, begitu kita dari tampak muka itu nggak langsung kelihatan area entrance, karena masih ada kisi-kisi yang tadi area kamprot, roster, tempat duduk, jadi masih agak tertutup. Dan begitu kita masuk dari pintu ini, area foyer dan area living room-nya itu benar-benar open space banget teman-teman. Kalau misalkan kalian mau tambah kursi-kursi lagi di sini masih oke banget, karena lihat aja nih, aku masih bisa, wah, explore sedemikian rupa, masih bisa oke banget space-nya. Dan juga begitu kita masuk, kita nggak langsung lihat area dining teman-teman, jadi bener-bener terpisah nih kesannya teman-teman, tapi tetap open space karena tanpa sekat sedikit pun. Oke, nah kita sebelum lebih jauh lagi, kita bahas untuk lantainya dulu teman-teman. Ini unik banget, kenapa unik banget? Karena gini, potongan dari si lantainya ini tuh 60 dikali, wah, ini sebenarnya besar banget ya teman-teman. Dan ini bukan, apa ya, bukan granit biasa, karena ini ada urat-uratnya nih teman-teman gitu. Jadi nggak granit polos aja, dan menambah kemewahan pastinya di unit kita. Warnanya ini agak krem-krem gitu, agak krem kuning kayak gold gitu. Jadi bener-bener mewah banget teman-teman. Bener-bener kesannya wah, nice dan clean banget kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan lihat ke area sebelah sini, plinnya juga sama, masih sama. Dan ini juga masih menggunakan plin. Itu bagus ya teman-teman, karena kebiasaan orang Indonesia itu ngepel dengan pelan basah. Jadi kalau misalkan lebih baik unit kita itu pakai plin daripada yang minimalis seperti zaman sekarang seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman, di sini dia pakai roller blind nih teman-teman, yang kayak gini nih. Nah, kisi-kisinya kayak gini. Ini juga menambah kesan minimalis, tapi juga dapat alami-alaminya karena ini motifnya kayu kan teman-teman. Tunggu nih, sebelum kita lebih jauh lagi, ini adalah show unit kan teman-teman. Tidak semuanya apa ya, barang-barang ini itu atau furniture-nya masuk dalam paket pembelian, tapi kalian bisa save video ini atau pause, capture, bisa tunjukin ke desain interior kalian, atau misalkan ketika kalian ingin menata unit kalian, wah bisa nyontek nih dari video ini, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk semuanya ini belum tentu termasuk dalam paket pembelian seperti kaca ini, tapi kalian bisa contek karena dari kaca ini di area foyer ini kita bisa menambah kesan luas. Kalau misalkan ini kacanya dari sini sampai pojok sini itu akan lebih baik lagi, tapi di sini itu karena ini unit hook, di sini ada satu jendela hidup nih teman-teman untuk sirkulasi udara, jadi begitu kita buka masih bisa. Tapi kalau misalkan unitnya tidak hook, unit standar, pasti ini bisa kita tutup kaca, jadi kesan foyer ini akan lebih luas lagi teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita lihat, di sini juga masih ada satu kabinet kayak gini untuk naruh kunci mobil atau misalkan peralatan-peralatan yang habis kita pakai ketika kita sampai dari rumah teman-teman. Begitu kita masuk, lurusnya dari pintu foyer dan kita ada di living room teman-teman. Dan anyway ini nih, kita ulang lagi dari sini teman-teman. Karena gini, ini aduh bagus banget. Lihat ke atas. Ini tuh udah dikasih variasi drop ceiling mulai dari foyer sampai area living room. Jadi bener-bener berasa satu kesatuan banget dari area foyer sampai living room, berasa mewahnya, bahkan sampai area sana. Tapi nanti ya kita bahas area living roomnya dulu. Nah teman-teman bisa contek nih, untuk area living room ini kita masih dapat satu section sofa seperti ini teman-teman, yang nge-L kayak gitu. Sebenarnya ini plusnya aja, tambahannya aja. Kalau misalkan emang yang nggak mau pakai L seperti ini, bisa dengan lurusnya seperti ini aja. Dan ini bisa cukup untuk 4-5 orang teman-teman. Ini 4 nyaman sih, kalau 5 orang agak desek-desekat kayak gitu. Jadi sudah oke banget untuk size-nya. Dan juga bisa teman-teman lihat di sini untuk area TV-nya. Di sini bisa kalian contek, dia pakai backdrop TV yang ini dibuat maju gitu, kayak 3D gitu teman-teman. Sebenarnya, wah ini tuh
kayak bingkai foto, teman-teman. Nah, ini dibuat bingkai. Jadi lebih kesan mewah dan apa ya, stand out ya untuk area TV ini gitu, teman-teman. Nah, sayangnya mungkin kan ini belinya terpisah aja. Coba kalau misalkan semuanya di custom dengan furniture, pasti akan lebih cakep lagi kayak gitu. Nah, bagusnya juga ini nih. Di area sebelah living room ada satu ruangan yang kalau misalkan kelihatan dari sini kayak wah, hijau, penuh udara segar, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita lihat di sini. Untuk area gorden di sini juga karena ini udah menggunakan variasi drop ceiling, ini rapi banget. Jadi mesin-mesin si gorden ini itu nggak kelihatan nih, teman-teman, ya kan? Jadi bagus banget dan developer udah pikirin dan ini udah dapat dalam paket pembelian kayak gitu. Oke, yuk lihat ke sebelah sini. Nah, sebelah sini itu sebelum kita ke area sebelah sana. Nah, ke sebelah sini itu masih ada area dining. Wah, yang muat untuk 6 seater atau 6 orang nih, teman-teman, dan juga udah bagus. Ini bagus banget developernya. Udah memikirkan kalau misalkan area makannya memanjang seperti ini, lampunya juga harus memanjang seperti ini walaupun bentuk lampunya bulat-bulat. Jadi semua bagian dari meja makan kita itu terlihat jelas ketika kita sedang mengakses area ini, teman-teman. Oke, bagus banget kan, teman-teman, dan bisa dilihat di sini permainan kaca lagi. Ini bagus banget karena dengan menggunakan kaca seperti ini akan menambah kesan luas lagi di dalam suatu ruangan, teman-teman. Dan di sini kan pakainya bronze mirror kan. Jadi benar-benar kesan mewahnya dapat dan luasnya juga dapat. Oke, yuk kita ke sebelah sini. Nah, ke sebelah sini itu ada area kitchen nih, teman-teman. Yang wah, oke banget lah ya karena gini, gitu. Dan ini udah pakai marmer, bisa dibilang white Carrara juga nih, teman-teman. Jadi udah oke banget dan ini juga bagus nih. Sini, teman-teman. Nah, ini itu udah namanya adu manis finishingnya. Jadi biasanya kan ini nge-L aja nih. Biasanya kan sini aja, sak gitu. Nah, ini kalau yang ini nggak, ini adu manis. Set ke sana. Jadi ketemunya begini gitu. Ini bagus banget nih, jarang nih developer mikirin seperti ini ya gitu. Tapi ini masih opsional ya, teman-teman, ya. Mungkin dapat, mungkin juga enggak dalam paket pembelian. Kalian bisa langsung tanyakan ke agen-agen Discovery kepercayaan Anda untuk detail-detail unit seperti ini, karena pastinya setiap bulan, setiap tahun kan mungkin video ini akan terus tayang, tetapi kan mungkin unit ini atau promonya akan terus berubah. Jadi kalian harus tanyakan ke agen-agen Discovery kepercayaan Anda. Kalian nonton video ini untuk lihat dan membayangkan bagaimana nih unitnya, seperti apa aja layoutnya yang akan kita dapat kayak gitu, teman-teman. Jadi tetap nonton videonya sampai akhir karena spesifikasi, promo, dan harga akan ada di akhir. Tapi jangan lupa klik subscribe, like, komen video ini untuk teman-teman kalian juga yang membutuhkan, juga share ya, teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Nah, di area kitchen ini bagus banget juga layoutnya karena gini. Di sini untuk area mungkin prep, di sini untuk area prep, di sini untuk area menghidangkan juga. Nah, di sini area masak, di sini area cuci-cuci, teman-teman. Dan di sini juga udah area wastafelnya tuh udah fit in banget nih, teman-teman, dan pas banget. Jadi begitu kita nyuci-nyuci di sini itu nggak mengganggu area yang masak-masak di sini. Dan prepnya kalau bisa usahain jangan di sini. Prepnya bisa di sini kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang prepnya misalkan ikan kan lebih dekatnya enaknya ke sebelah sini, masih bisa karena masih ada satu space yang oke banget nih, teman-teman, untuk kita bisa melakukan prep kayak gitu. Di sini juga masih adu manis finishingnya. Good banget. Dan juga, nah ini di sini masih ada colokan, teman-teman. Udah bagus banget karena di sini bisa untuk microwave, juicer, dan sebagainya. Karena kitchen set yang bagus adalah kitchen set yang memiliki minimal satu colokan atau banyak colokan kayak gitu. Nah, bisa kalian contek juga nih. Untuk pemilihan warnanya bagus banget si kitchen setnya ini. Jadi benar-benar kesan homey-nya itu dapat banget, teman-teman. Nah, di sini banyak kayak gitu. Nah, ini bisa untuk area pengering piring, teman-teman. Tinggal ditambahin kabinet-kabinet atau rak-rak lagi, teman-teman. Jadi begitu kita selesai di sini, tinggal langsung naikin kayak gitu. Itu bagus banget, teman-teman. Dan rapi ya, karena ini ketutup kayak gitu. Sip. Nah, di sebelah sini
ada satu area kulkas yang besar, 2 pintu teman-teman pastinya. Kalau misalkan, nah ini bagusnya juga, kalau untuk area kulkas kita harus kasih spare lagi di atasnya. Kalau misalkan nanti ingin upgrade kulkas, kita bisa nih hilangin ini untuk di-upgrade kulkasnya jadi yang lebih besar lagi, mungkin lebih tinggi lagi. Jadi ini ambalannya tinggal dicopot kayak gitu, dan di atasnya masih ada untuk storage lagi yang besar-besar banget kayak gitu. Dan pastinya untuk area si kitchen ini kita dapat 4 lampu teman-teman, jadi nggak akan gelap kayak gitu di area kitchen ini gitu teman-teman. Oke, sebelum kita ke kamar utama atau ke kamar mandi, kita ke area servisnya dulu. Nah teman-teman, dari area kitchen ini kan kulkas teman yang tadi. Nah ke belakang sebelah sini itu ada area servis, di mana di sini ada area untuk kamar tidur ART yang oke banget juga. Udah ceilingnya tinggi, ada jendela juga di sini untuk sirkulasi udara, jadi nggak lembab pastinya. Ini bagus banget, bener-bener terpisah banget dan udah dipikirin banget. Bayangin teman-teman, di sini ada area cuci-cuci, area mesin cuci. Udah ada floor drainnya juga, jadi udah aman banget. Ada keran air juga dan sudah ada stekernya, jadi udah dipikirin di sini untuk area mesin cuci. Udah ada levelingnya juga, jadi air nggak langsung bisa naik ke atas sini, jadi lebih aman lagi. Nah di sini untuk area jemurnya teman-teman, dan area jemurnya ini open air. Nah kalau misalkan kalian nggak mau open air, bisa ditutup yang solar tub atau pakai kaca tempered. Di sini masih ada sirkulasi udara. Wah, the best banget. Cucian kering, rapi, tapi nggak terlalu panas. Wah, udah dipikirin banget. Dan di sini masih ada kamar mandi untuk ART kayak gitu. Jadi bener-bener oke banget. Di sini udah pakai kaca zigzag untuk sirkulasi udara di area kamar mandi ART kita. Di sini juga udah ada lampu. Bener-bener dipikirin banget sama developer Podomoro Park nih teman-teman. Di sini juga masih, kan misalkan ini tempat jemur, di situ juga masih ada keran nih teman-teman. Di sini ada floor drain lagi. Ternyata di sini juga adalah tempat untuk jet pump atau sanyo nih teman-teman, untuk narik airnya gitu teman-teman. Jadi benar-benar udah dipikirin banget dan desainnya udah good banget. Dilihat ada level-levelannya lagi. Kalau misalkan mau main air yang banyak di sini ada floor drain dan juga masih ada level-levelan. Jadi lebih aman lagi. Dan wah, ini open air ini sih yang bikin area service ini tuh bagus kayak gitu. Oke, yuk kita masuk ke dalam lagi. Nah, dari area service di belakang saya, area kitchen, area dining. Nah, ke sebelah kiri sini yang kita lihat dari living room teman-teman. Nah, di sini ada satu pintu geser yang aduh, bagus banget dan kesan mewahnya dapat banget. Warnanya juga udah gelap, jadi udah lebih low maintenance lagi teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman, di sini ada satu area teras nih teman-teman yang aduh homey banget ya teman-teman, karena open air, hijau-hijau. Nanti bisa kalian conteknya sampai bener-bener lihat nih teman-teman, tanamannya, pemilihan tanamannya itu udah oke banget, karena ini tanaman ini tuh low maintenance banget, beda sama dengan rumput gajah teman-teman. Jadi udah oke banget dan kesan ini nih, si pohon-pohon ini jadi berasa di resort Bali ya kan, kayak gitu. Nah sebelum kita ke sebelah sana, kita bahas untuk material dari area teras ini. Nah area teras ini nih, ini pakai keramik yang besar nih teman-teman, 80x15 teman-teman, yang warnanya ini seperti kayu teman-teman. Tapi karena ini keramik, jadi akan lebih low maintenance lagi kalau misalkan kita terkena cahaya atau air-air teman-teman. Dan juga di sini motifnya kan kasar teman-teman, jadi lebih aman lagi untuk keluarga kita yang sudah senior atau untuk anak-anak. Nah di area sini juga, area pojokan ini, karena ini unit hook ya teman-teman ya, jadi ini bagus banget. Nah mungkin juga unit standar akan batasnya di sebelah sana, karena di sini masih ada satu ruangan lagi teman-teman, selasar gitu teman-teman, yang di sini ada pondasi-pondasi, tapi di sini masih bisa untuk tempat penyimpanan teman-teman. Jadi udah oke banget, jadi bener-bener wah semuanya tuh tersusun rapih banget teman-teman di unit kita kayak gitu. Oke, yuk kita ke sebelah sana. Di sini juga masih ada nih, lihat, kita dapat satu lampu-lampu yang sama seperti area depan tadi di carport, yang menambah stand out-nya lagi teman-teman dari sudut-sudut di ruangan kita di area sebelah sini dan area tadi depan lagi kayak gitu. Oke, sekarang aku main-main nih di taman ya teman-teman. Bisa kelihatan nih, aduh, satu luas banget, open air banget. Wah, cahaya masuk sedemikian rupa. Dan ke sebelah sini, coba maju ke sini. Ini uniknya dari konsep Podomoro Park Bandung nih teman-teman. Jadi area belakang ini, di sini ada pintu nih, kemana
Karena di belakang ini bakalan ada jogging track teman-teman. Jadi di belakang unit Brahmapuri ini tipe Askara bakalan ada unit jogging track yang bisa kita akses dari misalkan kita udah siap-siap dari dalam rumah, langsung aja lewat belakang rumah, nggak usah lewat depan lagi kayak gitu. Jadi wah oke banget. Nah misalkan kalian nggak mau ada pintu ini, bisa kalian tutup lagi kayak gitu teman-teman. Bisa kalian matikan atau gimana, tapi lebih baik ada seperti ini karena di belakang ada jogging track. Dan pastinya keamanan di Podomoro Park Bandung sudah 24 jam dan pastinya one gate system. Udah nggak usah takut untuk keamanan dari unit kita. Dan pastinya karena unit ini unit mewah, tetangga-tetangga kita juga pastinya bukan orang-orang biasa dong. Jadi udah nggak mungkin atau ya sedikit ketakutan kita ketika kita tinggal di Podomoro Park Bandung pastinya. Nah ini yang tadi aku bilang, ada satu lampu lagi yang untuk menyinari begitu kita mengakses area teras di luar di belakang rumah ini, masih ada satu lampu nih teman-teman. Dan bagusnya ini juga nih, tadi agak kelewat ya teman-teman. Di sini tuh ada satu kolom lagi teman-teman yang menyangga area topi-topian ini. Dan topi-topian ini di atasnya roster, jadi benar-benar udah aman banget. Kalau misalkan hujan, agak lebih aman teman-teman karena dia akan netesnya di area sebelah sini kayak gitu. Jadi udah oke banget. Yuk kita masuk ke dalam. Nah dari area taman di belakang rumah kita maju ke sebelah sini. Nah ini kan kita melewati area dining ke sebelah sini nih teman-teman. Jadi dari pintu masuk ke sebelah kiri itu ada satu kamar tidur di lantai 1 untuk tamu atau keluarga kita yang sudah senior. Jadi nggak usah naik turun tangga nih teman-teman. Jadi lebih aman lagi. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini ada satu bukaan yang besar banget yang tadi ada di kita lihat di carport ya teman-teman. Dan ini jendela hidup pastinya untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Jadi wah oke banget. Dan bisa kalian lihat di sini udah ada variasi drop ceiling juga. Di sini ada side table teman-teman. Jadi udah cukup banget untuk mengakses area kamar tidur di bawah ini. Nah kalau misalkan ke sebelah sini juga masih leluasa banget. Dan ini udah 160 atau 180 kali 200. Jadi size queen size teman-teman. Di sini masih ada headboard yang tebal nih teman-teman. Tapi area di sebelah sini masih luas banget kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau tambah TV lebih oke lagi juga, tapi kalau nggak mau juga it's okay kayak gitu. Jadi benar-benar si kamar tidur di lantai 1 ini udah gede banget, sekitar 3,5 meter dikali 4 meter nih teman-teman. Jadi udah cukup banget. Dan di sini kita lihat kalau di sini minimalis aja, dibuat untuk tamu. Jadi kalau misalkan nanti ingin didesain seperti untuk orang tua, bisa kalian di sini ada lemari yang pintunya geser kalau bisa teman-teman, jangan pintunya yang ngebuka gini. Untuk meminimalis ketika kita mengakses area sebelah sini kayak gitu. Jadi oke banget. Listrikannya juga pasti udah diatur banget nih. Nah dari area kamar tidur di lantai 1, depannya ini adalah dining area. Nah ke sebelah sini ada turun 3 anak tangga teman-teman. Pastinya udah ada step nosing jadi lebih aman lagi. Kita tahu di mana tangga itu berhenti dan kita harus mulai. Nah di sebelah sini itu ada area wastafel nih teman-teman. Jadi bagus juga kalau misalkan setelah makan atau mau cuci tangan, dia bisa di sini, nggak usah langsung harus ke area kitchen kayak gitu. Dan udah terpisah pastinya, lebih rapi dan lebih bersih lagi. Nah lebih masuk lagi, kita ada area kamar mandi di lantai 1 gitu teman-teman. Yang udah pastinya udah bagus dan mewah banget. Nah ini semua udah dapat nih teman-teman. Udah dilapis dengan keramik yang mewah banget, nggak polos dan lebih berkarakter pastinya. Udah ada kaca AC juga yang tadi kita lihat dari carport teman-teman. Dan ini lebih masuk teman-teman. Carportnya mungkin ada di atas kita kayak gitu. Ini lebih masuk. Dan di sini juga ada leveling teman-teman yang memisahkan area kering dengan area basah nih teman-teman kayak gitu. Dan ini si granit ini teman-teman, ini pakai granit 60x60 yang warna abu-abu, kesannya kayak batu-batu gitu. Granit lantai dengan granit dinding itu berbeda motifnya dan juga warnanya nih teman-teman kayak gitu. Oke. Nah di sini ada satu area shower, udah ada floor drain. Di sini ada, nah ini bagus juga. Nggak usah kita pakai zaman sekarang itu pakai rak-rak sabun kayak gitu teman-teman. Tinggal ditambahin satu bata aja, kita udah jadi satu area untuk kita naro-naro sabun, shampoo dan sebagainya teman. Jadi nggak berantakan lagi kayak gitu. Tinggal ditambah
pintu geser, langsung terpisah area basah dengan area keringnya. Itu lebih baik lagi, kayak gitu. Dan juga untuk headroomnya masih tinggi banget, dan udah pastinya udah ada satu downlight nih teman-teman di area shower. Dan juga di sini udah pakai Toto Eco Flash, dan ini udah pakai jet showernya juga dari Toto. Minimalis banget, bagus, yang menambah kesan mewah dari unit kita. Nah, dari area shower, dari area kamar mandi di belakang saya, kita naik ke lantai 2, teman-teman. Nah, begitu kita mau naik ke lantai 2 ini, kita bisa lihat nih teman-teman, di sini ada satu railing untuk tangga, teman-teman, dan ini tidak termasuk dalam paket pembelian, tapi kalian bisa contek karena akan menambah kesan mewah di unit kita. Wah, 100% kayaknya teman-teman, karena di sini diganti dengan kaca tempered nih teman-teman. Dan ini nih, lihat, bisa kalian lihat detailnya. Ini tuh dipotongnya benar-benar mengikuti tangganya teman-teman. Dan ini harus benar-benar diukur dan customize secara spesial teman-teman. Jadi bagus banget kan, biasanya finishingnya lurus-lurus aja nih teman-teman, gini ke atas. Nah, kalau ini enggak, untuk meminimalisir debu-debu yang bisa keluar dari area sini nih teman-teman. Jadi ngebersihinnya akan jelas banget, set kayak gitu. Oke banget. Dan juga di sini kan ditambah wall panel seperti ini teman-teman. Jadi udah menambah kesan lagi, mewahnya lagi, karena biasanya kan tembok-tembok aja. Nah, begitu kita naik di sini nih, ada board rest di sini. Di sini untuk istirahat teman-teman. Jadi begitu kita naik ke unit kita nggak langsung terlalu capek. Dan juga di sini masih ada jendela hidup, dan juga pastinya pencahayaan yang super tinggi teman-teman ke atas kayak gitu. Jadi udah oke banget, nggak akan takut gelap area tangga ini ketika siang hari kayak gitu. Jadinya pasti hemat listrik. Oke, yuk naik lagi ke atas. Nah, begitu kita naik ke lantai 2, ini ada satu yang menarik juga teman-teman. Tapi sebelum ke sana, aku ada ide sih teman-teman, untuk menambah kesan mewah dan juga lebih mudah mengakses area tangga. Di sini dikasih satu lampu LED strip teman-teman. Jadi untuk menambah kesan mewah dari kaca ini jadi kena sorot cahaya, dan juga ada lampu-lampu lagi nih teman-teman untuk area sini. Sebenarnya untuk area tangga udah dikasih 2 lampu di sini dan juga 2 lampu di sana teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih tambah lagi, nah biasanya di sini nih di bawah railing tangga ini teman-teman. Jadi menambah kesan mewah dan juga mempermudah pencahayaan ketika kita mengakses area tangga. Begitu kita naik ke lantai 2 ini, kita dapat satu selasar dan juga ada kamar-kamar nih teman-teman. Kita masuk ke sebelah kiri ini dulu ya. Oke, di sebelah kiri ini, wah, bisa kalian lihat nih teman-teman. Aduh, ini sih kamar impian semua anak-anak. Wah, kayaknya zaman dulu ya pengen banget nih pasti punya kamar kayak gini. Enak banget ya zaman sekarang anak-anak bisa punya desain kamar yang semenyenangkan ini dan sekeren ini ya teman-teman. Karena gini nih, di sini masih ada satu area untuk belajar, dan juga di sebelahnya masih ada area jendela teman-teman. Jendela hidup dan juga jendela matinya dicampur nih teman-teman. Jendela matinya udah tinggi banget, semeter ke atas kayak gitu. Jadi udah aman, karena ini lantai 2, jendela di lantai 2 itu harus semeter ke atas. Jadi begitu anak kecil mengakses tidak bisa langsung ke yang atasnya gitu. Coba kalau bayangkan jendela matinya hanya segini, dia akan ketika mengakses ini kemungkinan jatuhnya akan lebih besar kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah semeter di atas udah lebih baik lagi kayak gitu. Jadi sirkulasi udara dapat, pencahayaan dapat, fungsional dapat. Di sini ada satu meja belajar, lemari teman-teman yang udah oke banget, cocok banget, cukup banget. Di bawahnya juga masih ada kabinet-kabinet yang terbuka, masih ada area playground. Bermain di sini kayak gitu. Begitu kalau kita mau tidur, kita tinggal naik ke atasnya teman-teman. Oh iya, di sini juga storage-nya. Nah, ini semua storage teman-teman. Bisa kalian tiru deh, bener-bener bagus banget. Dan di sini untuk area tidur ya teman-teman. Di sini juga masih ada area drop ceiling nih teman-teman. Jadi menambah kesan mewah, dan di area tangga ini banyak lampu-lampunya banget. Di area tempat tidur masih ada jendela. Jadi oke banget dan nyaman banget teman-teman. Nah, di sana itu masih ada area kosong, bisa untuk ngecas HP atau naro-naro barang atau naro-naro apapun di sebelah sana kayak gitu. Sip, oke banget.
Yuk kita ke kamar selanjutnya. Nah, dari area kamar tidur anak yang pertama, kan di belakang kita adalah tangga. Kita ke area kamar tidur anak yang kedua. Mungkin ini untuk kamar anak yang sudah lebih besar lagi teman-teman, karena lebih terlihat ya desainnya, lebih clean, lebih minimalis, dan juga tidak terlalu banyak naik turun. Tapi kalau misalkan mau naik turun kayak di sebelah tadi, atau tipe bunk bed tadi teman-teman, itu masih bisa karena lihat floor to ceilingnya masih tinggi banget teman-teman, dan juga sudah mewah dengan ada variasi drop ceiling kayak gitu. Nah, kalau di kamar ini kita dapat satu tempat tidur size single nih teman-teman, dan juga di sini masih ada area belajar teman-teman yang wah oke banget. Oh ya, ini lucu juga nih. Karena tipe rumah ini adalah Art Deco, di situ kan ada yang melengkung kayak gitu teman-teman. Nah, ini bisa juga jadi manis kayak gini nih teman-teman. Headboardnya dibuat lengkungan. Untuk wall panelnya juga dibuat lengkungan, jadi benar-benar kesan Art Deco-nya terasa juga dari luar dan dalam unit kita, kayak gitu. Di sini juga kita bisa lihat, karena ini mungkin unit hook, jadi masih ada satu jendela nih teman-teman. Di sini untuk sirkulasi dan pencahayaan pastinya, jadi terang banget kamar ini. Di sini juga masih ada lemari nih teman-teman untuk, wah sampai atas ya. Jadi udah oke banget. Di bawah ada kabinet-kabinet terbuka untuk pakaian, untuk buku-buku seperti ini atau hiasan-hiasan. Jadi udah oke banget. Dan juga, nah kita tukeran sama videographer. Di sini masih ada jendela hidup yang divariasikan dengan jendela mati di bawah ini. Nah ini yang dimaksud 1 meter di atas teman-teman. Gitu. Jadi lebih aman lagi untuk anak kecil ketika mengakses area ruangan kita. Semua mesin dari gordennya ketutupan karena ada variasi drop ceiling. Dari kamar tidur anak pertama, kamar tidur anak kedua, ke sebelah kiri, nah ini kan satu selasar gitu kan, ke sebelah kiri ini kita masuk ke area kamar mandi yang dipakai untuk bareng-bareng kamar anak pertama dan kamar anak kedua nih teman-teman, atau juga mungkin sanak saudara kalau misalkan kamar mandi di lantai 1 penuh bisa pakai kamar mandi di lantai 2 ini kayak gitu. Karena teman-teman begitu kita buka pintu ada satu area wastafel, pastinya udah bagus banget. Dan ini nih, ini lucu banget, developer benar-benar membuat mood kita tuh wah campur aduk dan happy banget ketika membeli di unit ini. Karena ini keramik yang di sebelah sini, granit yang di sebelah sini, dengan granit yang di sebelah sini, dengan granit yang ada di lantai itu berbeda. Bayangin, jadi bagus banget permainan warnanya, nggak aneh sama sekali, berasa mewahnya juga karena semua granit-granit ini memiliki corak-corak lagi nih teman-teman, urat-urat seperti marmer. Jadi lebih kesan mewahnya dapat. Dan juga di sini masih pakai white Carrara, teman-teman, marmer white Carrara. Masih ada kabinet-kabinet di bawah. Nah, kayak gitu untuk menutupi area leher bebeknya teman-teman. Jadi udah oke banget. Nah, di sini juga ada area shower pastinya. Nah, untuk area showernya ini membentuk kotak seperti ini teman-teman. Jadi memisahkan area kering dengan area basah pastinya kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal dipakein pintu yang dibukanya begini. Gitu. Tinggal bisa keluar atau masuk gitu. Untuk area showernya, tapi lebih baik biasanya kalau untuk kamar mandi yang tipenya seperti ini ganti dengan rain shower. Kalau misalkan dengan shower seperti ini, begitu dia menembak ke sini, area klosetnya akan menjadi basah kayak gitu teman-teman. Walaupun kita tutup seperti ini. Nah, tapi kalau untuk rain shower, dia akan selesai di area sini kayak gitu. Walaupun ini ada pintu ya teman-teman. Mungkin ketika kita tidak sengaja ke toilet, ini jadi basah kayak gitu. Dan juga di sini masih ada area kloset dari Toto, EcoFlash semuanya. Untuk jet showernya juga udah sama, minimalis. Oke, nice banget. Untuk materialnya masih sama seperti yang tadi. Di sana juga ada kaca zigzag, pastinya untuk sirkulasi udara yang sudah menggunakan kaca es kayak gitu. Oke, di sini untuk area water heater listrik teman-teman, di sana udah ada colokannya, ada downlight juga. Di sini juga masih ada downlight 2 teman-teman untuk area shower dan juga untuk area closet kayak gitu. Dari area kamar mandi di lantai 2 untuk kamar anak 1 dan kamar anak kedua, di sebelah kirinya ini ada satu kamar utama nih teman-teman. Nah, sini, wah, lihat, wah, enak banget ya, karena luas banget teman-teman. Ini size-nya gede banget, cukup pastinya karena udah ada kamar mandi dalam juga, tapi kita bisa lihat aksesnya tuh leluasa banget. Mau akses sebelah sini leluasa, ke sana juga leluasa, ke sebelah sini apalagi ini teman-teman. Dan ini yang paling penting di kamar utama pastinya selain kamar mandi dalam, yaitu adalah satu spot untuk
istri kita berias teman-teman. Jadi nggak usah rebutan-rebutan lagi nih kaca-kacanya. Biasanya kan sibuk dan itu membutuhkan satu spot di kamar mandi kayak gitu. Ketika kita mau gosok gigi akan mengganggu juga. Nah kalau misalkan di sini udah ada satu spot untuk berias nih teman-teman, yang kacanya kanan, depan, tinggi banget, jadi udah oke banget. Dan di belakang kita masih ada pencahayaan juga. Di sebelah sini juga ada pencahayaan, jadi udah bagus banget. Dan di sini ada satu colokan kayak gitu untuk head dryer biasanya kayak gitu. Oke. Wah, oke banget nih. Udah dipikirin banget sama developer, bagus. Dan juga di sini masih ada side table, colokan lagi, udah oke banget. Tidak semuanya masuk dalam paket pembelian ya, seperti kayak side table, headboard seperti ini, wall panel seperti ini. Tapi untuk layoutnya kita semua pasti dapat kayak gitu. Di sini juga masih ada satu jendela nih teman-teman, jendela hidup untuk sirkulasi udara juga di unit kita yang menghadap langsung ke unit depan kita dari tampak muka kita teman-teman. Kayak gitu. Dan pastinya di sini jendela matinya sudah 1 meter di atas. Dan kita ke sebelah sana. Kita bahas sebelah sini nih. Nah ini tempat tidurnya size king teman-teman, 200x200 dengan headboard yang setebel ini. Masih bisa kita mengakses area depannya, itu masih oke banget. Bahkan masih ada satu lemari. Wah, untuk TV nih, berdirian TV. Biasanya sih lebih enak yang pakai sistem tempel aja ya teman-teman ke tembok. Jadi ininya lebih clean lagi kayak gitu. Mungkin dengan ambalan aja sedikit untuk remote TV kayak gitu. Nah di sini kita ada satu area lemari nih teman-teman yang dibukanya begini. Tapi lebih enak sih biasanya pakai geser ya teman-teman ya. Kalau enggak sih tempat tidurnya agak ke sebelah sanahin lagi dikit kayak gitu. Karena di sini masih enak juga sih. Kita nggak harus begini nih, nggak harus bending ke belakang. Oke. Bagus. Dan pastinya udah full sampai atas dan di bawah dicampur dengan kabinet-kabinet terbuka kayak gitu. Oke, yuk kita ke sebelah sini. Ini adalah kamar mandi dalam nih teman-teman dari kamar utama kita. Lihat, kamar utama kita udah memiliki kamar mandi dalam yang semewah ini. Kalian bisa lihat, kalian akan bisa membuat, kamar utama kalian itu memiliki kamar mandi semewah ini nih. Nyaman banget nggak sih teman-teman? Kacanya juga bisa seluas ini, jadi bener-bener bisa berkreasi atau berias di sini, prepare semuanya sebelum pergi kerja dengan nyaman. Dan di sini nih, nah ini yang saya maksud, kita harus menggunakan rain shower yang pastinya karena unit kita udah unitnya mewah pastinya. Biasakan dengan gunakan rain shower dari Toto nih teman-teman. Udah bagus, floor drain ada 2. Jadi misalkan kalau di sini dikasih kaca memisahkan area kering dengan area basah, udah oke banget. Untuk materialnya masih sama, yang digunakan granit ini semuanya materialnya masih sama dan juga masih ada kaca es untuk sirkulasi udara di atas kayak gitu. Oke. Nah, ini nih kita mau ke satu spot yang spesial, yaitu begitu kita ke sini kan di sana tempat rias. Nah, di sini ada satu pintu nih teman-teman. Pintunya kaca French door gitu. Nah, French door kayak gini pas banget di beranda yang nyaman banget sih pastinya ya. Dan di sini ada finishing kampro teman-teman yang kalau misalnya ditembak cahaya pastinya akan lebih baik lagi, menambah mood ya pastinya teman-teman. Bisa dilihat di sini tuh ada satu spot art deco-nya nih teman-teman. Lengkungan ini yang ikonik banget pastinya untuk unit kita. Dan di sini masih ada satu spot untuk ya kita bercocok tanam pastinya. Nah kalau kalian tanami tumbuhan yang merambat ke bawah gini nih akan menambah kesan lagi nih teman-teman. Kayak gitu, jadi unit kita atau beranda kita ini menjadi lebih spesial lagi. Oke banget. Ya. Dan di sini kotak seperti ini ya teman-teman, sekitar 2x2 nih teman-teman. Di sini masih ada satu lampu lagi di luar dan di sini menggunakan cat warna abu-abu gelap. Semua unit ini udah kita review dan kita udah lihat. Sekarang bagian spesifikasi, harga dan sebagainya ya. Nah, sekarang adalah waktu untuk spesifikasi, luas tanah dan sebagainya, promo, harga dan juga untuk detail-detail apa aja sih yang bakalan kalian dapat kalau kalian membeli di Podomoro Park Bandung ya teman-teman. Nah, unit yang kita review ini adalah tipe
Askara dari klaster Brahmapuri. Sebenarnya untuk di Brahmapuri tersebut punya 3 tipe teman-teman. Yang pertama Tanaya tipe 7x20 di mana lebar muka 7 meter dan panjang ke belakang 20 meter. Dan juga ada Askara tipe 8x22 di mana lebar muka 8 meter dan panjang ke belakang 22 meter. Yang ketiga adalah Sagara tipe 9x22 meter di mana lebar muka 9 meter dan juga panjang ke belakang 22 meter ya teman-teman. Nah teman-teman, kemarin ini promonya nih, wah kalian bakalan kaget sih ngedengarnya. Di bulan Agustus kemarin, kan mungkin video ini akan tayang di bulan September nih teman-teman. Di bulan Agustus kemarin kita ada grand prize Hyundai Ioniq teman-teman, dan wow, itu the best banget promonya sebesar itu. Tapi teman-teman, untuk promo unit setiap bulannya, setiap tahunnya pasti akan berbeda teman-teman. Jadi tanyakan langsung ke agen-agen Discovery kepercayaan Anda untuk apa aja nih promo yang bakalan kita dapat teman-teman. Karena kemarin juga ada Logam Mulia, kalau nggak salah Logam Mulia teman-teman. 20 gram atau 65 gram gitu teman-teman. Aku takut salah juga, tapi kalian benar-benar harus tanyakan ke agen-agen Discovery kepercayaan Anda untuk detail promo. Apa aja yang bakalan kita dapat kalau kita membeli unit di Podomoro Park Bandung, terutama tipe Askara 8x22 ini ya teman-teman. Untuk harga sekarang itu kita lagi ada di unit Hook. Tipe Hook teman-teman. Jadi tipe Hook ini start dari 7 M-an. Dan untuk tipe standar start dari harga 5 M-an teman-teman. Jadi langsung tanyakan, kan itu ada 5 M-an. 5 M-an itu mungkin 5,2 M, 5,3 M atau sebagainya mungkin ya teman-teman ya. Karena harga juga akan terus update setiap bulannya, setiap tahunnya. Karena sekali lagi Podomoro Park Bandung itu adalah Sunrise Property di mana harganya akan terus naik teman-teman, dan mungkin ini aduh harganya begitu kalian nonton sekarang sama nanti begitu udah jadi kawasannya kalian pasti akan kaget karena mungkin bisa 2 sampai 3 mungkin sampai 4 kali lipatnya teman-teman, karena unitnya super limited. Karena Podomoro Park Bandung ini mengutamakan 50% juga teman-teman untuk ruang terbuka hijau loh teman-teman. Karena ini nih, dari tadi banyak karenanya, tapi memang benar karena kita itu bakalan punya, nah ini kelebihannya klaster Brahmapuri ini juga. Ada satu unit yang menghadap danau di belakang rumah teman-teman. Jadi di belakang rumah kita itu ada jogging track, abis itu ada danau. Jadi pemandangannya super prime teman-teman. Danaunya itu nanti airnya akan tetap biru, di mana developer menyediakan filter yang wah itu rahasia deh itu, karena itu bener-bener apa ya, prime-nya banget dari Podomoro Park Bandung yang nggak ada di perumahan-perumahan lainnya atau developer lainnya. Brahmapuri ini juga bakalan deket banget sama ruko-ruko atau plaza-plaza di depan nih teman-teman. Jadi bener-bener prime banget. Memang klaster mewah itu ada di Brahmapuri ini teman-teman. Untuk pembelian ke Discovery Property Indonesia ada juga kelebihannya karena kita punya promo dari dekor rumah. Jadi kalian bisa mendapatkan mungkin sofa atau meja laptop atau juga tempat tidur. Jadi bener-bener kalian harus tanyain untuk detail promo beli unit, promo apa yang bakal didapat dari unit, dan promo dekor rumah. Oke, itu dia semua detail review lengkap unit Askara 8x22 di Podomoro Park Bandung. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!